Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan. Ini kita lagi belanja di toko ya, beli kabel merek Eterna, kualitasnya masih terjamin baik ya. Jadi ini ada problem atau pekerjaan di lapangan, pompa merek Shimizu mati total ya. Udah beberapa hari, baru kali inilah saya sempat, orangnya udah bolak-balik manggil saya, cuman karena ada kerjaan saya baru hari ini bisa melihatnya, karena tadi sudah ditungguin juga. Jadi di hari Selasa inilah baru saya bisa pegang. Ini udah beberapa hari tidak hidup. Jadi setelah dari toko udah saya cek tadi, saya belilah kabelnya ya. Itu kabel yang lama dan ini kabel yang baru teman-teman. Jadi setelah banjir kemarin di Medan, banyak juga barang-barang elektronik yang terkena air ya. Tapi ini kasusnya nggak kena banjir lah. Ini memang kerusakan disebabkan oleh kabel yang kurang baik ya. Jadi kalau bisa teman-teman yang ada di luar sana, pemasangan pompa air ataupun benda-benda lain seperti colokan sambung atau yang berbau dengan sumber arus listrik ya, gunakanlah kabel yang mereknya baik ya, mutunya baik dan terjaga. Kalau saya dari dulu saya pakai kabel merek Eterna ya, Eterna bukan Extrana ya, tapi Eterna. Jadi rekomendasi saya lah yang sering terjadi di lapangan. Terkadang pemasangan pompa baru itu mereka tidak memikirkan kualitas kabel. Ada juga yang memakai kabel audio. Saya sering ketemu tuh ya di rumah tangga. Mereka pakai kabel audio loudspeaker ya. Udah jelas bacaannya kabel audio yang bening transparan itu tidak disarankan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau masang alat ataupun produk-produk yang menggunakan arus listrik, gunakanlah kabel yang memang benar-benar standar kita lah. Jadi biar besok-besok tidak terjadi masalah ya. Karena memang sih katanya bisa, apalagi si toko kalau beli bisa bang pakai ya bisa. Namanya si penjual toko ya bilangnya bisa, tapi kita kan harus memilih mutunya yang bagus ya. Jadi ini saya mediocre-nya dari jauh aja. Ini saya lagi nyambungi kabelnya. Kamera agak jauh karena sempit di bawah meja kompor ya teman-teman. Jadi saya sedikit bercerita lah tentang kabel. Mudah-mudahan teman-teman di sana tidak menyepelekan dengan kualitas kabel lah. Jadi kalau kita mau pakai sumber arus listrik yang kira-kira memang tiap hari dipakai, gunakanlah mutu kabel yang baik ya. Jadi saya tadi rekomendasikan merek Eterna. Jadi selama ini saya kalau di lapangan kalau udah terjadi kasus-kasus seperti ini, saya langsung ganti aja pakai kabel merek Eterna. Jadi kemarin juga pernah kasus, terakhir kali udah beberapa bulan saya dikerjai lah sama pemasangan toa yang ada di lantai 3 di sekolahan. Instalasinya ya seperti itu. Dari awal mereka pakai kabel telepon itu ya, sambung terus disambung pakai kabel audio, speaker, udah nyampur lah instalasi dari lantai 3 ke kantor bawah. Jadi udah beberapa kali saya sih bolak-balik itu aja, nanti dapat putusnya saya sambung, beberapa hari kemudian putus lagi. Jadi saya sebenarnya udah saya sarani sih untuk instalasi pakai kabel pergantian dari ampli toa ke speaker toa ya. Jadi baru kali ini saya kasih kesempatan, terakhir kali saya bilang saya kalau nggak diganti kabelnya nggak mau datang lagi, karena saya capek juga, udah gitu malu lah kan nasi itu aja sama guru-guru yang lain atau sama-sama orang yang sekitar, kan saya malu sih dipanggil aja si rusak-rusak aja, padahal sebelumnya udah saya kasih tahu ya kalau instalasinya yang bermasalah bukan produk amplinya atau speakernya gitu. Jadi saya belikanlah kabel Eterna juga pakai 0,75 ya, dari ampli ke toa. Saya pakai 0,75 kali 2 sampai sekarang ya udah kurang lebih setahunan udah nggak apa-apa, karena memang betul-betul ya tidak ada sambungan. Kabel dari bawah ke atas tuh saya beli kemarin kalau nggak salah hampir 30-an meter ya untuk instalasinya, hampir 1 roll lah. Jadi ya setelah saya ganti instalasinya, syukur alhamdulillah sampai sekarang ya tiap pagi sekolah itu yang menggunakan murotalan hidup,
Mic-nya juga bisa dipakai sampai sekarang tidak terjadi apa-apa ya. Itu saya pakai kabel untuk loudspeaker. Toa saya gunakan pakai kabel Ethernet 0,75 juga, sampai sekarang juga nggak apa-apa ya, masih dalam keadaan baik. Apalagi dengan kabel listrik ya, kayak pompa air, kayak yang mengandung sumber listrik lah, saya gunakan sarankan pakai kabel Ethernet, merek Ethernet tadi kualitasnya lumayan terjamin. Kalau masalah ketebalan kabel kita tinggal milih lah keperluannya untuk apa ya. Tapi kalau untuk pompa air yang tipe Shimizu 135E saya gunakan 0,75 aja udah cukup lah, selama ini pakai itu aja terus, jadi nggak bermasalah dan syukur alhamdulillah ya nggak terjadi masalah di kabel lah. Kalau pakai kabel-kabel merek yang tidak direkomendasikan di luar sana banyak sih merek kabel, tapi isian kabel itu aluminium, terus dia mau putus tengah. Yang sering kasusnya bukan putus tengah, pas nanti di ujung sambungan kabel pompa air itu ada kayak berjamur ya. Jadi nanti pas sambungan sering terjadi berjamur putih, lama-lama putus. Jadi kejadian sering seperti itu untuk pemasangan pompa air. Begitu juga yang ada di pemakaian kabel audio loudspeaker. Itu terkadang di sambungan itu mau putus. Jadi harus kita periksa di pas sambungan kabel di dalam isolasi, dia mau patah sendiri atau putus sendiri, berjamur lah. Apalagi kabel-kabel yang tidak disarankan itu seperti kabel audio loudspeaker itu kan kadang lapisnya cuma satu ya teman-teman. Masih mending lah kabel yang standar itu yang putih, yang dalamnya ada kulit luar sama kulit dalam ya, masih ada 2 pelindung. Tapi kalau kabel audio loudspeaker itu kan nampak dia serat wayarnya itu ya bening, jadi nanti lapisnya juga cuman kulit. Terkadang di lapangan mereka juga, teman-teman di lapangan memakai kabel itu untuk colokan sambung ya, bisa cuman nggak distandati ya, karena kadang untuk pekerja-pekerja kayak produksi mesin-mesin, pembuatan mesin produksi saya juga pernah nemuin. Terkadang juga pemasangan puring-puring atap rangka seng atas ya, pakai kabel itu. Karena saya ngeri gitu loh, saya aja yang di lapangan saya ngeri lihatnya, karena kalau sempat lah kabel itu ditarik sana tarik sini waktu saat masang bor, di atas itu puringnya puring baja, bahannya kalau yang dialiri arus listrik bisa mengantar arus listrik. Kalau tiba-tiba luka, ditarik sana ditarik sini, jepit ke kabel atau ke rangka puring baja itu ya udah pasti nyetrum ya teman-teman. Entah kenapa lah mereka pakai itu, entah karena murah atau karena apa saya kurang tahu ya, mungkin karena murah ya. Tapi saya sarankan lah untuk teman-teman pekerja-pekerja yang di atas yang memakai colokan sambung panjang, yang memerlukan sumber listrik yang pakai colokan kabel sambung, gunakanlah kabel yang standar ya teman-teman. Sayangilah nyawa kita atau diri kita ya, karena keluarga, anak, istri, orang tua menunggu kita agar di pekerjaan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan mereka minta kita selamat dalam pulang dari pekerjaan. Jadi kalau bisa bagi teman-teman lah yang memakai sumber arus listrik, colokan sambung atau kabel sambung, gunakanlah kabel yang standar yang punya lapisannya juga lumayan tebal ya, mereknya juga lumayan bagus. Karena nggak banyak karena sering juga saya jumpain lah pekerjaan di lapangan itu memakai kabel-kabel audio speaker, memang tebal sih, mereka kadang ada yang pakai yang tebal katanya, tapi kan kurang standar ya teman-teman. Kasihan lah anak istri sama keluarga di rumah ya, kalau kita lagi di atas manjat kita kurang safety. Jadi itulah pesan saya teman-teman, gunakanlah kabel yang standar lah. Ini saya lagi menginstalasi kabelnya, saya masukkan pakai pipa ya agar tidak termakan tikus. Jadi ada pesan yang punya rumah katanya mau juga kemarin dimakani tikus kabel bagian bawah, jadi saya belikan pipa listrik lah ini tadi. Saya sengaja nggak belikan elbownya, saya pakai isolasi aja, jadi tekongannya saya potong, saya isolasi aja lah.
terlalu banyak kali nanti beli elbownya ya. Jadi modelnya saya patah aja, saya sambung pakai isolasi, jadi L-nya kita gunakan pakai isolasi aja. Ini sudah dalam keadaan kabel mau naik ke atas, yang bawah sudah saya siapkan selangan atau pipa yang sudah saya masukkan ke dalam kabel untuk pelindung agar tidak diganggu oleh tikus-tikus yang sering melewatin lah, agar bisa terjaga juga ya. Ini maaf ya, kayak saya videonya kurang dekat karena memang posisi tempatnya kurang memadai. Ini videonya cuma nyambung kabel aja ya. Jadi kalaupun handphonenya ditaruh di situ, ya teman-teman sebenarnya sudah tahu ya, kalau nyambung kabelan listrik Shimizu itu pompa air sumber listriknya itu kan cuman dua ya, biru sama hitam. Kalau yang hijau kuning itu kan badan atau body, itu diabaikan aja karena selama ini memang sekarang ini banyak listrik yang tidak memakai arde ya. Jadi kita abaikan aja yang warna hijau sama kuning, yang list hijau sama kuning, lalu biru sama hitam atau biru sama coklat lain kita sambung dua kabel aja. Jadi saya tidak memvideokan secara dekat untuk cara penyambungan. Saya di sini videonya cuman untuk mau cerita gunakan kabel merek Eterna, karena saya kemarin dulu ya di tahun 2009 saya sudah bersama Eterna lah kemana-mana, karena dulu kabel Eterna ini kita pakai ke instalasi CCTV juga, instalasi gedung atau ruangan-ruangan yang ada perbaikan ya. Eterna juga dipakai, jadi saya sudah mengenal Eterna ini cukup lama lah. Terima kasih lah Eterna masih memberikan kualitas terbaiknya ya. Nah, kalau kabel-kabel sekarang kan tuh udah banyak aluminium ya isiannya, nggak usah kabel wire. Sepulan motor listrik aja sudah isinya aluminium ya, karena saya sudah sering kedapatan kalau udah pakai motoran listrik isian sepulnya udah aluminium. Jadi disitulah mutu produk kurang bagus ya, dikurangin lah bahan-bahannya. Jadi kalau untuk motor yang bagus itu kan kawatnya tembaga ya. Mudah-mudahan kabel isian Eterna ini juga menjaga kualitasnya ya, agar tetap terus, walaupun harga agak lumayan sedikit mahal, tapi kita kan makainya panjang ya teman-teman. Tuh instalasi pipa-pipa yang saya maksud, agar tidak diganggu sama tikus ya. Jadi itu juga bakalan diputar ya teman-teman, asnya pakai obeng bunga ya. Kalau sudah beberapa hari tidak hidup, bisa mungkin terjadi macet di bagian depan, jadi diputar dulu ya pompa air bila sudah lama tidak hidup. Ini colokan yang sudah saya pasang, saya mau coba, mudah-mudahan pompa juga dalam keadaan baik ya, cuman kabelan aja yang putus saya periksa. Ini mau saya tes, udah keluar, tapi saya curiga nih kok keluarnya kecil ya, padahal pompa airnya cuman dekat dari situ. Apa ada keran yang lain rupanya? Oh iya, di belakang ada keran yang patah ini. Ini bakalan saya sambung lagi lah, tadi nggak saya periksa bagian belakang ya teman-teman. Ini bakalan saya carikan dulu lah, belanjakan dulu kerannya sama sambungan elbownya ya. Tuh sudah saya pasang, jadi cuman dua keranan aja. Tuh saya putar seperti ini ya teman-teman. Bila beberapa hari pompa tidak hidup, coba dipancing putar sampai dia ringan lah putarannya. Setelah itu lalu boleh kita hidupkan. Kadang terjadi macet di bagian depan bila pompa sudah lama tidak hidup ya teman-teman. Dipastikanlah pompa dalam keadaan baik putarannya ya, tidak terjadi macet. Alhamdulillah keran sudah mengeluarkan air, otomatis juga sudah bekerja. Ini bagian sumur, ini bagian belakang saya tempel tadi sudah saya tes. Syukur alhamdulillah pekerjaan hari ini cuman pergantian kabel sama memasang keran yang patah ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, gunakanlah kabel merek Eterna ya. Sekali lagi saya rekomendasikan bila ada pemasangan, karena kabel ini memang kualitasnya lumayan bagus, tidak terjadi masalah di kedepan harinya. Karena kabel-kabel yang merek lain di luar sana banyak sih mereknya, tapi saya tidak rekomendasi karena nanti jarak beberapa lama ke depan dia bakalan putus ya teman-teman. Kalau nanti bolak-balik kita gantiin kabel terus,
kabel yang merek tidak bagus kan terjadi masalah ya. Ini sudah siap, saya lagi mau makan siang ya teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel. Inilah contoh dinamo atau motor blender yang menggunakan aluminium ya. Jadi sering panas dia mau putus. Jadi banyak produk sekarang menggunakan bahan aluminium untuk kawat tembaga, sudah jarang didapatkan ya teman-teman.